Jadi akhir-akhir ini aku sedang membuat game mobile genre beat 'em up seperti ini nih, yang combat stylenya itu terinspirasi dari game Midnight Fight Express dan Batman Arkham Knight, dimana style combat kayak gini nih dinamakan free flow combat. Dan sejauh ini kita sudah berhasil membuat playernya serta berbagai variasi eneminya dan map yang playable gitu. Nah, sehingga sekarang nih ya, sekarang waktunya kita untuk mendesain boss fight di game Fist of Vengeance ini ya. Jadi rencanaku adalah dengan membuat 3 boss fight untuk setiap faksi dan map yang ada, dimana ini tuh terdiri dari 2 mini boss dan 1 boss utama ya. Untuk saat ini nih kita masih memiliki faksi kriminal seperti ini, sehingga untuk mini boss kriminal pertama adalah ketua mafia British seperti ini. Nah, kenapa British? Pertanyaan kalian. Ya karena asetnya adanya itu. Mohon maaf friend, untuk saat ini aku masih bisanya beli aset dulu, bukan bikin aset sendiri. Jadi kita harus menggunakan aset yang tersedia ya, adanya British, Jepang, sama Italia. Untuk mini boss satu ini nih, aku membuat dia memiliki 3 attack utama. Nah, jadi rencanaku seperti ini. Mini boss itu akan memiliki health yang lebih tinggi dari musuh biasa, serta dia memiliki kemampuan khusus seperti blocking attack atau deflecting attack. Juga pastinya dia memiliki critical attack ataupun stun attack, yang udah pasti dong attack damage-nya akan selalu lebih tinggi dari musuh biasa. Nah, untuk mini boss satu ini nih, aku membuat dia memiliki 3 attack utama, dimana attack pertama adalah critical attack dan attack kedua adalah stun attack. Attack ketiga itu attack biasa aja gitu. Jadi gini, pada dasarnya ketika kita ingin membuat attack khusus untuk AI enemy nih, kita akan menggunakan yang namanya animation event. Nah, apa itu animation event? Kalian bertanya. Kita ambil contoh animasi attack ini nih ya. Nah, di setiap animasi attack itu kan ada 3 pose, yaitu pose antisipasi, pose strike, dan pose recovery. Nah, logikanya kan ketika ada di pose strike ini nih, enemy akan melakukan damage ke player ketika tangannya mengenai player. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara enemy memberi damage ke player ketika berada di pose strike ini ya? Jadi jawabannya adalah menggunakan yang namanya hitbox atau collider. Jadi hitbox ini nanti akan mendeteksi apakah ia mengenai player atau tidak. Jika ia mengenai player, maka akan kirim sinyal ke player untuk melakukan damage. Nah, sampai di sini kalian bisa ngikutin ya. Bagus, karena selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat animation event untuk setiap pose attack animasi animenya. Kok ngomongku kayak gitu ya? Sorry, membuat animation event untuk setiap pose attack animation enemy-nya. Nah, mulai dari attack pertama, di mana animasi attack-nya seperti ini nih. Maka langkah pertama adalah kita mencari dulu di mana pose antisipasi dari animasi ini. Mulai dari attack pertama, di mana animasi attack-nya seperti ini nih. Maka langkah pertama adalah kita mencari dulu di mana pose antisipasi dari animasi attack ini. Kalau udah ketemu nih, maka kita akan membuat animation event untuk pose tersebut, di mana akan set hitbox sama dengan on. Nah, sehingga nanti ketika di pose antisipasi ini, enemy akan menyalakan hitbox-nya tuh, supaya siap-siap untuk mendeteksi terjadinya pukulan atau impact. Lalu, ketika pose strike ini nih, kita akan set animation event untuk set hitbox sama dengan check hit. Artinya, ketika kita di pose strike nanti, hitbox enemy kan udah menyala tuh. Maka selanjutnya dia akan mengecek apakah ada objek yang dihitnya. Maka apabila ada objek yang dihitnya dan objek itu adalah player, maka lakukanlah damage terhadap player. Gitu ya. Kemudian nih, pada pose recovery, kita akan set animation event untuk set hitbox sama dengan off ya. Karena pada recovery ini nih, kita tuh udah nggak mau lagi hitbox enemy untuk bisa melakukan damage terhadap hit object, supaya kalau player nanti deket-deket sama enemy-nya, maka player nggak akan kena damage lagi karena hitbox-nya udah kita matikan di recovery ini ya. Jadi gitu tuh cara bikin attack untuk enemy menggunakan animation event. Nah, sekarang nih tinggal kita set animation event lain-lainnya nih, seperti event critical attack dan event stun attack. Jadi nih, semisal animasi attack ini nih adalah animasi attack yang critical, maka di awal frame animasi kita akan set animation event untuk set critical sama dengan on. Sehingga ketika nanti animasi attack ini perform, maka di awal frame akan muncul tanda warning critical attack kayak gini nih ya. Kayak di Sekiro gitu loh ya. Begitu juga untuk stun attack, kita melakukan hal yang sama nih, yaitu kita kasih animation event di awal frame, stun sama dengan on, gitu ya. Menyenangkan bukan kawan-kawan ketika kita membuat game? BTW kalau kamu ingin membuat game nih, dan gak mau pusing-pusing coding atau stuck dalam tutorial hal gitu tuh, maka kalian bisa bikin game pakai yang namanya visual scripting, kayak aku gini nih. Yap, jadi tuh aku menggunakan yang namanya visual scripting atau state machine seperti ini, untuk membuat setiap enemy dalam game ini. Nah, contoh nih, pada mini boss satu ini
ini. Ada beberapa state behavior logic ketika kita menggunakan visual scripting untuk memprogramnya. Jadi ada banyak state logika tuh. Nah, jadi ada state untuk ngecek apakah ada player di dekatnya. Nah, lalu nih, jika ada player, maka akan ke state move to target, di mana ia akan bergerak ke arah player tersebut, gitu ya. Lalu ketika sampai pada player nih, maka akan ke state prepare attack ya, di mana ia akan mulai mempersiapkan attack-nya, atau dia lagi winding up animasi attack-nya seperti ini nih. Dan seterusnya state-state yang lain ini tuh untuk membentuk logic behavior AI enemy-nya yang bisa berpikir sendiri dalam mengambil keputusannya supaya kita bisa menggunakannya dalam game Fist of Vengeance ini. Nah, BTW, kalau kalian juga ingin bikin game model kayak aku gini nih, pakai visual scripting yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, maka kalian bisa kunjungin link yang ada di deskripsi atau di bio. Karena di situ aku ada tutorial khusus untuk kalian yang ingin belajar bikin game tapi nggak mau pusing-pusing coding atau ribet-ribet mikir program kayak gini nih. Jadi silahkan dicek karena itu tutorial khusus pemula banget tuh ya, yang semuanya sudah all in one ya, mulai dari aset, tools, kemudian animasi, model, semuanya lah itu udah starter pack beginner pemula banget, all in one. Apa sih? Ya intinya tutorial itu menawarkan kemudahan dan akses cepat buat kalian yang ingin belajar bikin game mulai dari nol, no ribet-ribet, no mumet-mumet. Oke? Jadi silahkan kepoin dulu aja nih kalau kalian ingin belajar bikin game. Oke, lanjut ke mini boss kedua nih.